Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pendidikan dan pelatihan yang beranggotakan saya, Ati Idul Lestari, Emma Zulfani Hayah, dan Elin Anissa. Selamat melihat dan mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Ini saya akan menjelaskan tentang poin A, tujuan dan prinsip pendidikan dan pelatihan bagi SDM. Poin B, pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi SDM. Tujuan dari pendidikan dan pelatihan atau diklat adalah tujuan pokok dari diklat adalah untuk kemampuan penampilan seseorang di dalam melaksanakan tugasnya dan pekerjaannya. Selanjutnya, tujuan pelatihan untuk dapat memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan dari pegawai atau anggota sesuai dengan keinginan dari instansi yang bersangkutan. Selanjutnya adalah prinsip pendidikan dan pelatihan atau diklat. Prinsip diklat ada 9 prinsip. Yang pertama, perbedaan individu. Yang kedua, analisis jabatan. Yang ketiga, motivasi. Yang keempat, partisipasi aktif. Yang kelima, seleksi peserta pelatihan. Yang keenam, seleksi pengajaran. Yang ketujuh, pelatihan pengajaran. Yang kedelapan, metode pengajaran. Yang kesembilan adalah asas belajar. Poin B, pentingnya diklat. Pentingnya diklat bagi SDM adalah pendidikan dan pelatihan akan memberikan bantuan pada masa yang akan datang dengan jalan pengembangan pola pikir dan bertindak, terampil, berpengetahuan, dan mempunyai sikap, serta pengertian yang tepat untuk pelaksanaan pekerjaan. Saya akan menjelaskan tentang jenis dan model pendidikan dan pelatihan. Pertama, jenis pendidikan dan pelatihan. Jenis-jenis pendidikan dan pelatihan itu ada 4, yaitu pendidikan dan pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan dalam jabatan, ketiga pendidikan dan pelatihan fungsional, dan terakhir adalah pendidikan dan pelatihan teknis. Selanjutnya, model pendidikan dan pelatihan. Model pendidikan dan pelatihan di sini ada 3, yaitu pelatihan keterampilan untuk melaksanakan tugas pekerjaan tertentu. Selanjutnya, merancang kegiatan pelaksanaan pelatihan. Dan terakhir adalah melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelatihan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode dan media pendidikan dan pelatihan. Metode pendidikan dan pelatihan itu ada 3, yaitu on the job training, off the job training, dan development program. Nah, on the job training itu pendidikan dan pelatihan dilaksanakan di tempat kerja. Yang kedua, off the job training itu artinya pendidikan dan pelatihan diselenggarakan di luar tempat kerja. Yang ketiga, development program itu berarti program peningkatan kompetensi konseptual manager. Nah, metode pendidikan dan pelatihan ini harus mencakup beberapa, yaitu yang pertama, memotivasi peserta didik dan pelatihan untuk meningkatkan kinerjanya. Yang kedua, secara jelas menggambarkan keterampilan yang diharapkan. Yang ketiga, bisa beradaptasi terhadap masalah-masalah spesifik. Yang keempat, memberikan saran untuk penguatan pada saat peserta diklat. Dan terakhir adalah menyediakan kesempatan dan waktu untuk melaksanakan praktik. Selanjutnya, media pendidikan dan pelatihan. Media pendidikan dan pelatihan ini ada 4, yaitu media visual, media audio, media audio visual, dan terakhir adalah media multimedia. Nah, di sini diterangkan media visual itu adalah media yang dapat dilihat. Media audio itu berarti media yang dapat didengar. Media audio visual itu berarti media yang dapat dilihat dan didengar secara bersamaan. Dan terakhir adalah media multimedia. Itu berarti jenis media yang terangkum menjadi satu.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan poin berikutnya, yaitu tentang pendidikan sebagai pengembangan sumber daya manusia. Jadi, setiap perusahaan dituntut untuk memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Maka diperlukan suatu metode pengembangan SDM. Salah satu cara atau metode untuk pengembangan SDM adalah melalui pendidikan atau pengembangan. SDM yang berkualitas dan berkarakter menjadi penting perannya agar organisasi dapat bertahan bahkan unggul dalam persaingan yang semakin ketat. Pendidikan dan pelatihan atau diklat adalah upaya untuk mengembangkan SDM, terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. Pendidikan pada umumnya berkaitan dengan mempersiapkan calon tenaga yang diperlukan oleh suatu instansi atau organisasi. Sedangkan pelatihan atau training lebih berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau keterampilan karyawan. Dengan peningkatan yang sudah menduduki suatu pekerjaan atau tugas tertentu. Poin selanjutnya adalah institusi pengembangan SDM. Institusi pengembangan SDM atau Pusdiklat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai. Staf Pusdiklat berperan sebagai pengembangan SDM atau disebut Human Resource Developer. Ada 3 macam pengembangan SDM, yaitu yang pertama, administrator. Administrator PSDM adalah staf Pusdiklat atau Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yang bertugas untuk mengolah institusi Pusdiklat tersebut. Adapun 3 tugas staf administrator. Yang pertama, perencanaan fasilitas dan biaya. Yang kedua, supervisi melaksanakan program. Yang ketiga, pengembangan pegawai. Dan yang terakhir, memelihara hubungan masyarakat. Yang kedua dari pengembangan SDM yaitu spesialis pengajar atau learning specialist. Spesialis pengajar dalam institusi PSDM ini merupakan moto penggerak organisasi atau institusi tersebut. Yang terakhir adalah konsultan. Fungsi pokok konsultan dalam institusi diklat adalah untuk menghasilkan pendapatan atau jawaban-jawaban atas perusahaan dalam lembaga tersebut. Poin terakhir yaitu evaluasi program pelatihan dan pengembangan. Evaluasi secara umum adalah proses pengumpulan informasi untuk menilai suatu objek, terutama tentang kelayakan dan manfaatnya, berdasarkan kriteria yang ditentukan untuk mengambil keputusan tentang objek tertentu. Jadi, secara teoris evaluasi program perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang akan dikeluarkan terlaksana dengan baik. Informasi yang diperoleh dari kegiatan evaluasi berguna untuk mengambil keputusan untuk keberlanjutan program terdepan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.